Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argo Asmoro Putro dari Fakultas Teknik Informatika Sore. Hari ini saya akan menjelaskan tentang larangan pernikahan beda agama dan nikah mut'ah. Yang pertama, pernikahan beda agama adalah isu kompleks yang melibatkan banyak aspek, termasuk hak asasi manusia, perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan dinamika sosial di Indonesia. Di negara ini dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pernikahan beda agama menjadi topik yang sensitif membutuhkan perhatian khusus. Secara umum, pernikahan beda agama sering dianggap haram terhadap pandangan umum dan mayoritas ulama. Namun, Indonesia yang multikultural dan multiagama membuka peluang terjadinya pernikahan semacam ini. Hubungan antara hubungan antara pria dan wanita dalam pernikahan memiliki dampak signifikan, baik bagi pasangan itu sendiri, keturunan mereka, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur pernikahan agar sesuai dengan norma-norma sosial dan agama. Meskipun demikian, praktik seperti nikah mut'ah dan kawin kontrak yang semakin marak akibat tekanan ekonomi dan kebutuhan biologis menimbulkan kekhawatiran. Praktik ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan ikatan keluarga dan langgeng dan sebetulnya kasih sayang. Selanjutnya, rumusan masalah, pengertian dan agama pernikahan dalam Islam. Kedua, pernikahan beda agama dalam Islam. Ketiga, analisa pelanggaran HAM dalam pernikahan beda agama. Keempat, apa pengertian dari nikah mut'ah? 5. Bagaimana hukuman nikah mut'ah? Keenam, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari nikah mut'ah? Yang ketujuh, apa saja kelebihan dan kekurangan nikah mut'ah? Selanjutnya, pengertian dan hukum pernikahan beda agama. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya mengatur aspek biologis, tetapi juga psikologis, sosiologis, dan teologis. Jumhur ulama mengatakan hukum pernikahan sebagai sunnah, namun ada pendapat dari mazhab Maliki yang menyatakan wajib atau mubah berdasarkan surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa atum nisa sadukhotina lillah fa'in tibna lakum asyai'im minhu nafan fakuluhu hani'am mari'a. Dan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas hukum pernikahan dalam Islam. Berikutnya, dasar pernikahan beda agama dalam Islam. Al-Quran secara tegas melarang pernikahan dengan orang musyrik sama yang mereka beriman. Dari surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10. Namun ada pengecualian untuk pernikahan dengan wali ahli kitab dari surah Al-Maidah ayat 5. Meskipun begitu, di Indonesia hukum agama yang berbeda-beda mengatur pernikahan ini dengan cara yang bervariasi, dari pelanggaran hingga pengaturan ketat. Yang berikutnya, analisa pelanggaran HAM dalam pernikahan beda agama. Indonesia adalah masyarakat yang plural, sehingga UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi penting sebagai unifikasi hukum pernikahan. Pasal 2 ayat 1 UU ini menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Ini bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang memberi kebebasan pernikahan tanpa melanggar agama. UU nomor 39 tahun 1999 juga menegaskan hak wanita dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan oleh hukum agama. Yang berikutnya, pengertian nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau kawin kontrak adalah pernikahan sementara waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pandangan Syiah Imamiyah, nikah mut'ah adalah sah jika dilakukan tanpa hambatan syar'i dan disertai dengan akad nikah yang memenuhi persyaratan. Yang selanjutnya, hukum nikah mut'ah. Nikah mut'ah tidak sesuai dengan pernikahan dalam Al-Quran dan hadis. Mayoritas ulama tersebut, semua imam mazhab, menyepakati bahwa nikah mut'ah adalah haram, bahwa hadis tegas mengharamkan nikah mut'ah seperti diriwayatkan dari Ali dan Umar. Berikutnya, dampak yang ditimbulkan dari nikah mut'ah. Nikah mut'ah seringkali menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak yang dilahirkan. Dalam banyak kasus, nikah mut'ah mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan, ketidakpastian hukum, dan dampak psikologis bagi anak. Nikah mut'ah juga sering dikaitkan dengan praktik eksploitasi perempuan dan pelanggaran norma sosial dan agama. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan nikah mut'ah.
Nikah mut'ah dapat memberikan dorongan ekonomi di berbagai daerah, tetapi juga menimbulkan dampak negatif dan yang signifikan. Anak-anak yang lahir dari nikah mut'ah sering diakui oleh ayahnya, dan perempuan yang terlibat sering mendapatkan stigma negatif. Praktik ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang mengajarkan keadilan dan kesetaraan. Yang berikutnya, kesimpulan dari semua ini, dalam Islam, pernikahan beda agama umumnya dilarang, kecuali dalam kasus tertentu seperti pernikahan dengan ahli kitab. Nikah mut'ah tidak dibedakan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Praktik ini menimbulkan banyak dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak, serta tidak sejalin dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.